Sabda Pandita Ratu. Bayangkanlah Pepetan. Cobalah kau bayangkan matahari di langit itu meledak. Matahari meledak? Iya, matahari meledak. Biar matahari meledak sekalipun, atau gunung laut mengguncang bumi sekalipun, tidak akan mampu memisahkan kita. Ikatan di antara kita sedemikian kuat, Pepetan. Ikatan kita sangat kuat. Katakan padaku, kau mencintaiku? Ayo, katakan kepadaku, kau mencintai aku, Pepetan? Aku... Jujurlah dan berkatalah, kau mencintai aku? Aku mencintai. Ya, bagus. Kau mencintai siapa, Pepetan? Aku mencintaimu. Ya, bagus. Bagus sekali. Kau telah memenangkan perang di dalam batinmu. Kau akan memenangkan perang berikutnya. Jangan, Kakang. Aku takut. Jangan lakukan itu kepadaku. Benarkah? Benarkah kau tidak menghendakinya? Jangan, Kakang. Sudahlah. Jangan menangis. Apa yang kau tangisi? Tidak ada yang perlu kau tangisi, Pepetan. Aku takut sekali. Apa yang baru saja kita perbuat memang merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagimu, Pepetan. Namun kau harus melihatnya sebagai sesuatu yang membahagiakan, bahkan membanggakan. Kau harus berbahagia dan merasa bangga karena kau telah menyerahkan milikmu yang paling berharga kepadaku. Demikian juga aku merasa berbangga karena aku telah mendapat kehormatan yang tidak terkira. Lalu bagaimana, Kakang? Kemudian bagaimana? Jangan pikirkan bagaimana dengan besok atau lusa. Sekarang kembalilah. Kau sudah boleh kembali ke rumah dan tidur tenang di dalam bilikmu. Tetapi Kakang harus bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab? Kakang telah menodai aku. Kakang harus bertanggung jawab atas perbuatan Kakang padaku. Baik, itu kita bicarakan besok. Sekarang, ayo, aku antar kau sampai di depan pintu belakang rumahmu. Kakang harus bertanggung jawab. Jangan khawatir. Aku bertanggung jawab, Pepetan. Aku bertanggung jawab. Ayo, Pepetan. Aku bimbing kau. Ketika membimbing Pepetan, Pamekatsih nampak menyembunyikan senyumnya. Serigala itu sibuk menyimpan tawanya, menghitung jumlah gadis yang telah menjadi korbannya. Manakala sampai di depan pintu belakang rumahnya, Pepetan berhenti dan nampak ragu. Untuk menenteramkan hati gadis itu, Pamekatsih mendekapnya cukup lama. Dan manakala Pepetan telah masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintunya, Pamekatsih melenting, meloncat ke dahan sebuah pohon. Selamat tidur, Pepetan. Tidur dengan mimpi yang indah, atau tidak bisa tidur sambil merenungi keadaan, terserah. Jangan harap aku akan datang menemuimu.
Hal itu tidak pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Karena aku masih sibuk. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Aku sibuk membagi-bagi mimpi ke dalam tidur para gadis yang akan menjadi korbanku. Sebenarnya lah, Pepetan yang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan dialaminya itu termangu di dalam biliknya. Gadis itu menatap Nyala Ublik dengan tatapan yang aneh. Ada kalanya tersenyum, ada kalanya kosong. Sementara itu, Ki Pangon yang mencurigai kemunculan orang berambut putih telah menemui Ki Kumpang. Ki Kumpang diajaknya menemui Tawur Pawasan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Maafkan aku, Adi Pawesan. Malam-malam begini kami mengganggu tidurmu. Ada sesuatu yang sangat penting. Kakang Pangon bersama siapa? Bersama Adi Kumpang dan 2 peronda. Mari masuk ke dalam rumah. Mari. Sebaiknya kita jangan berbicara di dalam rumah. Akan mengganggu tidur keluargamu. Nah, kita berbicara di halaman saja. Katakan. Soal apa, Kakang? Aku mencurigai seseorang yang tidak dikenal yang masuk di Padukuhan Puring. Aku menghubungkan dengan ceritamu tentang geger yang menimpa Kawunganten. Oh, baik. Mari, Kakang. Terus terang, ceritamu tentang apa yang terjadi di Kawunganten itu membuatku gelisah. Aku dihantui oleh kemungkinan yang menakutkan. Pemetik kembang itu akan singgah di desa ini. Jangan cemas, Kakang. Tempat itu dari sini jauh, Kakang. Mau mendengar apa yang diketahui Kumpang? Ada apa, Kakang Kumpang? Ada apa? Tadi aku baru kembali dari menengok saudaraku di Kasugihan. Kasugihan? Lalu? Desa itu juga geger, Kakang. Orang tak dikenal membuat ulah dengan menodai gadis-gadis. Para orang tua yang memiliki anak gadis di sana pada ketakutan. Takut anak gadisnya akan menjadi korban. Sementara para gadis yang sudah terlanjur menjadi korbannya, macam-macam saja keadaan mereka. Ada yang tidak bisa menerima kenyataan dan bunuh diri. Ada yang gila dan juga ada yang menderita. Oh, lalu, Kakang? Itulah yang mencemaskan aku, Adi Pawesan. Beberapa hari yang lalu, kau pulang dari Kawunganten dengan oleh-oleh cerita itu. Kemudian Kumpang pulang dari Kasugihan dengan membawa kisah yang sama. Artinya, orang yang melakukan perbuatan terkutuk itu, baik di Kawunganten maupun di Kasugihan, adalah orang yang sama. Ya, meski jaraknya cukup jauh. Nah, Kasugihan dengan Puring tentu lebih dekat. Tidak tertutup kemungkinan setelah puas mengobrak-abrik ketenangan Kasugihan, maka pemetik kembang itu mengalihkan perhatiannya ke Puring. Lalu? Kau mempunyai anak gadis. Iya. Apa kau tidak merasa cemas? Aku yang tidak mempunyai anak gadis saja merasa cemas. Lebih baik kita berjaga-jaga menghadapi kemungkinan semacam itu daripada terlanjur bubrah. Aku sungguh-sungguh merasa cemas, Adi Pawesan. Lalu orang tak dikenal yang telah menyusup masuk ke padukuhan kita itu bagaimana, Kakang? Berceritalah, ayo. Ia berambut putih semuanya, Paman Pawesan. Nah, apakah ada keterangan yang kau peroleh bahwa pelaku perbuatan itu berambut putih semuanya? Tidak. Tidak ada keterangan tentang ciri-ciri pelakunya. Tetapi barangkali ia hanya sekedar lewat saja, Kakang. Tidak sekedar lewat, Paman. Karena demikian,
Paman Pangon menyampaikan rasa curiganya. Kami kemudian bergegas mengejarnya. Orang itu tidak ada, lenyap. Jika sekedar lewat, tentu kami dapat menemukannya. Mungkin ia memilih jalan lain. Itu rasanya juga aneh. Tidak mungkin. Ia mengambil arah ke timur dari perempatan rumah Ki Jeliteng. Jalan lain mana lagi yang akan dilewatinya, Paman? Apakah kau yakin? Sangat yakin, Paman. Bagaimana, Adi Pawesan? Jika demikian, apakah kita perlu memukul kentongan memberitahu penduduk? Aku tidak sependapat. Kentongan akan membuat geger. Apalagi itu baru sampai pada dugaan. Begini saja. Kalau begitu kita menghubungi dari rumah ke rumah. Bagaimana? Kita beritahu mereka yang mempunyai anak gadis supaya mulai berhati-hati. Ya, boleh saja kalau kalian akan melakukan cara itu. Jika tidak, semoga saja malam ini tidak terjadi apa-apa. Namun besok, kita harus segera melaporkan kepada Ki Temang. Aku berharap Ki Temang bisa mengerti dan langsung mengambil tindakan-tindakan. Aku tiba-tiba justru menjadi cemas. Kenapa, Kiai? Aku telah lama meninggalkan rumah. Aku khawatir yang aku cemaskan itu singgah di rumahku. Aku harus menjaga Mangesti dan Sesanti rapat-rapat. Jangan sampai aku kebobolan. Nah, lanjutkan saja pembicaraan ini. Baik, Kakang Pangon. Hati-hati. Lihat apa yang aku pegang ini. Jika pemetik kembang itu muncul di hadapanku, aku tidak akan segan-segan untuk membabat lehernya hingga lepas dari gembungnya. Sesampai di rumah, Kiai Pangon merasa lega melihat anak-anaknya tidak mengalami apa-apa. Seiring dengan waktu yang mendekati saat datangnya pagi, padukuhan puring seperti tidak diganggu apapun. Adalah saat itu, ketika langit timur mulai semburat oleh cahaya merah. Badrawati yang duduk terkantuk-kantuk di lambung kapal, matanya terbelalak. Badrawati, kau mengejutkan aku. Lihat di sana itu. Apa itu, Paman Haryangon? Mana? Aku tidak melihatnya. Ada mayat terapung-apung di laut. Kapal ini bergerak lurus dan akan menabraknya. Mayat? Iya, mayat. Iya, aku melihatnya. Kau benar, Badrawati. Itu memang mayat. Bagaimana? Temui Paman, laporkan. Baik, Paman Haryangon. Aku akan memberitahu Paman Kameswara. Kapal layar yang semula adalah milik Barat Maut, yang kemudian disewa oleh Kameswara itu, sedang menyusuri laut tak jauh dari pantai. Pesisir Karang Polong telah mereka lewati, dan kemudian memasuki wilayah yang lebih banyak disebut sebagai Teluk Penyu. Kameswara yang diberitahu Badrawati segera turun menuju ke bagian anjungan. Kameswara melihat di depan memang nampak mayat yang terapung-apung. Ada apa, Badrawati? Ada mayat terapung-apung di laut, Paman. Lurus di depan kapal ini. Jika kapal ini tidak dibelokkan arahnya, akan menabrak mayat itu. Ada mayat di depan kapal ini, Kisanak. Aku minta kau membelokkan arah dan berhenti. Baik, Tuan. Aku akan membelokkan kemudi dan memerintahkan untuk menghentikan kapal. Ayo, kita lihat, Badrawati.
ada mayat yang terapung, Kamaswara. Ya, bagaimana keadaan? Kelihatan sekali kalau ia seorang wanita, bahkan masih muda. Badannya masih belum membusuk. Apakah mayat itu perlu kita angkat? Kau lihat sebelah utara Lariang. Kenapa? Ada 3 buah perahu di sana yang sedang melaut. Kau tahu apa artinya? Ya, padahal ini masih pagi sekali. Mungkin mereka sedang mencari mayat itu. Jadi, siapapun gadis itu, menilik keadaannya mungkin ia berasal dari Padukuhan atau desa-desa di sepanjang pesisir pantai. Entah apa yang terjadi kita tidak tahu. Mungkin sebuah kecelakaan atau apa. Aku menduga perahu-perahu kecil yang berlayar itu tentu sedang mencarinya. Iya, jadi bagaimana? Kita ambil mayat itu. Aku akan meminta kepada para awak kapal untuk melakukannya. Iya, aku sependapat, Kamaswara. Di arah depan, lurus dengan posisi kapal yang sedang berlayar, Kamaswara memang melihat mayat yang terapung-apung. Pagi itu kabut turun cukup tebal, hingga pandangan mata agak terbatas. Badrawati tiba-tiba melihat sesuatu di depan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Paman. Bagaimana, Badrawati? Kabut agak mulai menyibak. Apakah yang di sana itu Nusa Kembangan? Mana? Itu. Aku baru kali ini datang di daerah ini. Aku tidak tahu apakah benar dugaanmu. Adakah yang tahu? Benarkah yang jauh berada di depan itu pulau yang kita tuju? Benarkah itu Nusa Kambangan? Iya, memang Nusa Kambangan. Iya, memang. Sudah dekat, Paman Kamaswara. Kita akan sampai. Kamaswara meminta kepada awak kapal untuk mengangkat mayat yang mereka temukan. Mayat itu ternyata belum membusuk. Perutnya membengkak pertanda terlampau banyak minum menelan air. Kamaswara memperhatikan keadaan mayat itu dengan seksama. Bagaimana, Paman? Orang ini nampaknya mati di pulau. Lihat, luka di kepala dan punggungnya itu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa telah menimpanya. Jika ia mati karena kecelakaan yang sesuai mungkin terjatuh dari tebing yang tinggi. Kasihan, ia masih muda. Apa boleh buat? Kita terpaksa membelokkan arah kapal ini menuju ke pantai. Mayat ini harus kita serahkan kepada penduduk untuk mendapatkan perawatan seperlunya. Syukur kalau perahu-perahu yang di sana itu benar-benar sedang berusaha mencari mayatnya. Aku sependapat, Paman. Kasihan keluarganya. Maaf, Kisanak. Aku meminta kepadamu untuk membelokkan arah kapal. Kita perlu singgah ke pantai untuk menyerahkan mayat ini. Baik, Tuan. Arahkan kapal ke pantai. Tarik layar. Tarik layar. 1, 2, 3. Kapal yang berhenti itu kemudian kembali menarik layar, berkibar dengan gagahnya, menjaring angin, dan membawa kapal itu membelok mendekat ke arah pantai. Beberapa buah perahu nelayan memperhatikan gerakan kapal itu, membuat mereka merasa cemas, justru karena mereka sangat mengenal betul keadaan laut di tempat itu. Lihat kapal itu. Kenapa dengan kapal itu? Kapal itu tadi berhenti dan kemudian membelok ke arah kita. Barangkali mereka membutuhkan perbekalan. Kita harus mendekat. Tempat ini dangkal sekali. Di dalam air terdapat tebing yang tidak kelihatan dan bisa membahayakan mereka. Mereka harus diberitahu agar tidak kandas. Iya. Ayo cepat. Arahkan perahu langsung ke kapal itu. Baik. Yang mengenal betul dengan keadaan pantai di Teluk Penyu itu segera mendayung sekuat-kuatnya membantu mendorong laju perahu kecil yang menggunakan layar kain sederhana.
Isyarat para nelayan itu ternyata bisa dimengerti oleh awak kapal. Jurumudi segera memerintahkan untuk menurunkan layar utama dan membuang sauh. Kameswara yang tidak mengerti apa yang terjadi merasa heran. Ada apa Kisanak? Para nelayan itu memberi isyarat kepada kita untuk berhenti. Kita tidak boleh menepi. Mengapa? Mungkin karena keadaan di sana bisa membahayakan kapal ini. Kira-kira kenapa? Alasan yang paling masuk akal adalah bagian di sebelah sana dangkal, atau ada pusaran air di sana yang membahayakan. Oh, begitu. Kita tunggu saja mereka, Tuan. Mereka mendekati kita. Dua buah perahu kecil itu semakin dekat. Jurumudi memberikan isyarat kepada mereka untuk mengikat perahu di lambung kanan dari kapal dan mempersilahkan para nelayan itu untuk naik. Kameswara menerima keempat orang itu. Apakah kalian akan berlabuh? Nampaknya Kisanak mencegah niat kami. Ada apa? Oh, wajah pantai ini sangat aneh Kisanak. Bagian di sini memang dalam, namun di sebelah sana justru dangkal sekali. Terdapat sebuah tebing di dalam air yang tidak kelihatan, yang bisa membahayakan kapal ini. Wah, terima kasih untuk peringatan itu. Kisanak, apakah kapal ini membutuhkan perbekalan? Tidak, kami baru saja menemukan mayat. Mayat? Iya, nampaknya Kisanak para nelayan justru sedang berusaha menemukan mayat itu. Mana? Mana dia? Itu. Benar. Iya benar si Ari. Jagat Dewa Batara. Iya si Ari. Sudah aku duga. Aku merasa heran karena sepagi ini Kisanak semuanya telah berada di laut. Rupanya kalian memang benar sedang mencari mayat ini. Kalau boleh aku tahu, apa yang terjadi? Atau barangkali di antara Kisanak ada keluarganya? Tidak. Kami para tetangganya. Ari adalah anak dari salah seorang tetangga kami. Apa yang terjadi? Apakah ia berenang dan terseret arus? Tidak. Dibunuh orang? Atau... Maaf Kisanak, kami mengucapkan terima kasih karena Kisanak telah membantu kami menemukan mayat ini. Namun, kami tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Jika memang ada alasan yang menyebabkan Kisanak para nelayan merasa keberatan menceritakan apa yang telah terjadi, tidak apa. Kami hormati. Silakan Kisanak membawa mayat itu. Tolong disampaikan bela sungkawa kami semua atas musibah yang menimpanya. Kami harus melanjutkan perjalanan kembali. Apa salahnya jika kita ceritakan apa yang sebenarnya dialami si Ari? Ya, betul. Kita berikan budi. Betul itu. Baiklah. Kami tidak keberatan menceritakannya. Bagaimana? Gadis ini mati bunuh diri dengan menerjunkan diri dari tebing yang tinggi di sana itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebuah aib yang sebenarnya memalukan. Gadis ini dinodai oleh seorang yang tidak dikenal, dan dia bunuh diri. Dinodai orang tidak dikenal? Benar Kisanak. Apakah orang berperilaku biadab itu berambut putih? Benar. Bagaimana Paman Kameswara? Orang berambut putih. Orang itu sungguh menarik perhatian. Aku menduga ia salah seorang yang memiliki raja seperti yang berada di tanganmu itu, Badrawati. Lalu? Mana yang lebih menarik perhatianmu untuk diselesaikan? Apakah jalan terus ke Nusa Kambangan? Atau turun ke daratan sekarang juga? Aku mempunyai sebuah dugaan Kameswara. Bagaimana Lare Angon? Iya, bukankah gadis yang kau ceritakan itu menyebut hantu dari Nusa Kambangan? Benar. Nah, aku menduga tentu orang berambut putih itulah yang disebut-sebut orang sebagai hantu Nusa Kambangan. Lalu bagaimana? Ruang gerak dan jelajahnya sangat luas. Terbukti ia muncul pula di Padang Taritis yang tempatnya cukup jauh dari tempat ini. Lalu? Ya, aku kira
kita langsung saja menuju ke sarangnya. Kemanapun ia pergi, seperti burung yang terbang jauh, pasti akan kembali ke sarangnya. Bagaimana, Paman? Aku justru mempunyai pendapat yang lain lagi. Jika kita menginginkan keterangan yang kita butuhkan, di antara kita harus ada yang ikut turun bersama para nelayan itu untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Benar, Paman. Maaf, Kisanak. Bagaimana Kisanak bisa mengetahui yang menodai gadis ini lelaki berambut putih? Di suatu tempat ada kisah serupa. Seorang gadis bernasib malang. Ia dinodai oleh seorang pemuda yang berambut putih semuanya. Kisanak bisa menceritakan di mana orang berambut putih itu sekarang? Dia berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari korban dari pedukuhan ke pedukuhan. Yang berada jauh di depan itu adalah Nusa Kambangan, bukan? Benar. Badrawati, dan kau Lare Angon? Bagaimana, Paman? Aku pikir kita berbagi tugas. Kau berdua ikutlah para Kisanak nelayan ini. Carilah keterangan apa yang terjadi di sana. Nusa Kambangan sudah dekat. Kita akan bertemu di sana. Bagaimana? Baik, Paman. Baiklah. Sekali lagi Kisanak, aku titip bela sungkawa. Tolong sampaikan pada keluarga gadis ini. Silakan Kisanak membawa mayat itu untuk dirawat dan diselenggarakan upacara menghantar layon sebagaimana seharusnya. Mewakili keluarganya, kami juga mengucapkan terima kasih karena kapal Kisanak yang telah menyelamatkan mayat si Ari. Badrawati dan Lare Angon memenuhi perintah Kameswara untuk mendarat di pantai. Kameswara sendiri kemudian melanjutkan perjalanan terus ke barat. Air kembali terkembang, membawa perahu itu melaju dengan kencang. Berita atas ditemukannya mayat Arif membuat gempar desa di pesisir itu. Keluarganya bertangis-tangisan, ibunya semaput dan menjadi gotongan. Kasihan keluarga itu, Paman. Mereka sangat kehilangan. Dan sungguh kepada perbuatan biadab dari lelaki bejat yang telah menodainya. Seharusnya ia melihat akibat dari perbuatannya seperti ini. Ingatlah, Badrawati. Pelaku perbuatan terkutuk itu mungkin mempunyai hubungan dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan Kameswara, pemetik kembang itu mungkin malah memiliki Raja Kalacakra seperti kita. Itu tak menjadikan halangan bagiku untuk menghajarnya. Aku berjanji, jika ia aku temukan, aku akan menghajarnya hingga babak belur. Kita harus mencari keterangan. Kau lihat lelaki yang berdiri termangu di sana itu? Iya, Paman. Nah, mari kita pancing dia agar mau bercerita. Mari, Paman. Kosong memandang ke arah laut yang luas, seperti ada sesuatu yang membebani perasaannya. Badrawati dan Lare Angon segera mendekatinya, namun rupanya lelaki itu masih bisa tersenyum ramah. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, anak mas. Bukankah anak mas berdua adalah penumpang kapal yang kian jauh di sana itu? Benar, Paman. Namaku Lare Angon, dan ini keponakanku. Namaku Badrawati, Paman. Orang menyebut namaku Donopati. Ketika lahir namaku Wakut. Namun karena sakit-sakitan, orang tuaku mengganti namaku
menjadi Donopati. Aku melihat wajah Paman agak pucat. Juga nafas Paman tersengal-sengal. Apakah Paman pada saat ini sedang menderita sakit? Ki Donopati menghela napas panjang. Tarikan nafas itu terasa berat sekali. Badrawati menebar pandangannya ke arah laut lepas. Namun di sana, kapal yang ditumpangi Kameswara semakin jauh melaju ke arah barat. Di sebuah rumah, kesibukan dari keluarga yang sedang tertimpa musibah itu semakin meningkat. Seorang pemuda nampak semaput dan menjadi gotongan. Apakah aku kelihatan sakit, anak Ger? Benar, Paman. Sesak napasku, anak Ger. Aku mengalami kesulitan bernapas dan tersengal-sengal. Apakah setelah Paman berganti nama menjadi Donopati, penyakit itu sembuh? Ya, mungkin itu sebuah kebetulan saja. Sakitku sembuh, namun sebagian orang telah terlanjur suka memanggilku dengan nama yang lama, Wakut. Ya, mengapa kalian turun dari kapal itu? Kami perantau, Paman Donopati, yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain oleh dorongan ingin melihat jembarnya dunia. Apa yang kami dengar tentang kegelisahan yang melanda desa ini menyebabkan kami memutuskan untuk turun dari kapal untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi. Kami melihat Paman nampaknya menyimpan beban di hati. Apakah Paman keberatan untuk menceritakan kepada kami? Aku merasa sedih memikirkan anakku. Putra Paman? Benar. Apakah putra Paman juga menjadi salah seorang korban dari kebiadaban orang berambut putih itu? Ya, secara tidak langsung begitu. Mengapa? Anakku lelaki. Oh, lalu? Mestinya si Arih yang bunuh diri itu pada 2 bulan yang akan datang menjadi menantuku. Anak lelakiku sangat terpukul. Ia seperti orang yang gila karena kejadian ini. Badrawati dan Lare Angon mengangguk-angguk. Di antara orang-orang yang sibuk di rumah duka itu, memang terlihat seorang pemuda yang sempat kehilangan kendali dan segera diamankan beberapa orang tetangganya. Rupanya pemuda itu adalah anak lelaki Ki Donopati. Badrawati dan Lare Angon saling berpandangan dan kemudian membuang tatapan matanya ke laut yang luas. Tadi aku melihat seorang pemuda yang sempat kehilangan kendali dan bakat semaput dan menjadi gotongan. Itukah putra Paman? Benar, anak Mas. Namanya? Nama anak lelakiku Swadono. Dari kecil ia bermain-main dan bersahabat dengan Arih. Persahabatan yang bersemi di hati mereka dan kemudian berubah menjadi benih-benih cinta. Ya, kami para orang tua mengestoni, memberi restu, dan bahkan mengikat hubungan mereka. Baik aku maupun kedua orang tua Arih sama-sama berharap agar mereka nantinya bisa menyambung garis keturunan kami. Kasihan. Ya, aku bisa membayangkan anak lelakimu itu tentu merasa sangat kehilangan. Ya, barangkali memang sudah nasibnya. Takdir yang datang ada kalanya memang tak terduga dan mengejutkan. Ada berapakah gadis-gadis yang menjadi korban dari pedukuhan ini, Paman Donopati? 4 orang. Itu yang diketahui. Yang tidak diketahui karena mungkin malu atau mungkin lebih banyak lagi. Kami semua para penduduk padukuhan ini berusaha menjebaknya. Namun orang itu sepertinya tahu kalau akan dijebak. Ia kemudian tak pernah muncul lagi. Ya, mungkin sekarang mencari korban yang lain di desa-desa atau padukuhan yang lain. Sebenarnya, kapan terjadi peristiwa itu, Paman? Ya, sudah lebih dari 2 pekan yang lalu. Sebenarnya anak lelakiku tidak mempersoalkan keadaan Arih. Namun Arihlah yang kemudian kehilangan kendali.
Ari merasa dirinya sudah tidak pantas lagi untuk mendampingi anakku. Dan kemudian, semalam ia tiba-tiba lepas dari penjagaan, lari sifat kuping, dan kemudian ambyur di tebing sana itu. Wah, sedemikian banyak orang yang dinodai. Sedemikian banyak gadis-gadis yang diperkosa. Kalau hal itu tidak segera dihentikan, akan seperti apa nantinya? Gadis-gadis itu tidak diperkosa, Nak Mas. Termasuk Ari. Ia juga tidak diperkosa. Lalu? Pemetik kembang itu benar-benar mempunyai kemampuan meluluhkan hati korbannya. Gadis yang semula tidak mau, menjadi mau. Dan baru menyesal setelah kejadian memalukan itu menimpanya. Pemetik kembang itu juga menggunakan cara yang lain. Cara apa itu? Mungkin membingungkan. Akan tetapi aku menyebutnya mengiriminya mimpi. Mengiriminya mimpi? Iya. Beberapa hari sebelumnya, gadis yang akan menjadi korbannya bermimpi bertemu dengan pemetik kembang itu. Gadis itu digiring pada sebuah keadaan, ingin menjadikan mimpi menjadi kenyataan. Gadis itu kemudian terkejut ketika mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Lelaki yang semula hadir di dalam mimpi itu tiba-tiba benar-benar muncul di depannya. Nah, hal itu menyebabkan gadis itu menjadi pasrah dan tidak mampu menolak ajakan lelaki keparat itu. Bukan main. Ia menggunakan cara seperti itu. Iya. Bagaimana menurutmu, Badrawati? Sebuah cerita yang menyeramkan, Paman Lare Angon. Kita harus segera bertindak. Kalau kita tidak segera memburu orang berambut putih itu, maka akan semakin banyak gadis-gadis yang akan jatuh menjadi korbannya. Kita bisa membayangkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh para penduduk untuk mencegah sepak terjangnya. Bahkan andai kata pemetik kembang itu melakukan dengan kekerasan sekalipun, siapa yang bisa menghalanginya? Jika benar dugaan Kameswara bahwa orang yang berambut putih itu memiliki Raja Kalacakra, maka siapa yang akan sanggup menghadang sepak terjangnya, Badarwati? Itu yang dari tadi aku pikirkan, Paman Lare Angon. Harapan satu-satunya hanya ada pada kita dan Paman Kameswara yang mampu merendam perbuatan terkutuk itu. Jadi bagaimana? Kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak perlu berpamitan kepada mereka. Kita menghilang begitu saja. Kalau kita berpamitan, malah akan merepotkan. Mereka merasa berhutang budi kepada kita. Ya, aku sependapat. Kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari keterangan dari padukuhan-padukuhan yang lain. Akhirnya Badrawati dan Lare Angon pergi dengan diam-diam dan tanpa diketahui siapapun. Kedua orang itu sudah membulatkan tekad untuk memburu orang berambut putih yang benar-benar telah keterlaluan perbuatannya itu. Di pagi itu pula, di desa Puring, Siapa yang hanyut ini? Itu bukan punyaku. Punya siapa? Siapa saja. Punyaku tidak buluk seperti itu. Itu punyaku. Cepat diambil. Nanti hanyut. Biar saja, memang aku buang. Hati-hati membuang benda pribadi semacam itu. Jika ditemukan jejaka, bisa gawat. Benda pribadi itu memang sengaja dibuangnya. Ia memang berharap benda pribadi itu ditemukan jejaka. Nampaknya kau turun ke sungai sendirian, Mengisti? Iya. Mengapa? Sesanti membantu ibu memasak.
Maka hanya aku yang turun ke sungai mencuci semuanya ini. Aku juga tidak melihat Pepetan. Iya, dari tadi sebenarnya aku juga membatin hal itu. Bukankah kemarin Pepetan berjanji akan turun ke sungai dan kemudian bersama-sama akan mencari dedaunan untuk jamu? Apakah kira-kira ia sakit? Tidak tahu. Mungkin. Bagaimana seandainya sepulang dari mandi dan mencuci ini, kita menengok rumahnya? Boleh. Di samping itu, aku ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Sesuatu apa? Semalam, aku mengalami kejadian yang sangat aneh. Kejadian apa? Nanti, kalau semua teman sudah pada pulang, aku akan bercerita. Ayo sekarang, Kungkung. Beberapa orang gadis desa Puring sibuk dengan cuciannya. Bukan hanya mencuci pakaian, tetapi juga mandi, membersihkan diri di gemericik air yang bening. Ada pula 2 orang gadis yang berenang di bagian yang agak dalam. Tak seorang pun dari para gadis itu yang menyadari bahwa dari kejauhan, bersembunyi di balik rimbunya semak belukar, seseorang mengintip kegiatan mereka. Seseorang itu berambut putih. Benar-benar sebuah pemandangan yang indah dan menggairahkan. Membuatku merasa betah untuk tinggal di sini lebih lama. Gadis-gadis cantik berkulit kuning, mandi di air yang jernih, berenang seperti ikan. Hanya orang yang terhormat saja yang berhak menyaksikan. Orang terhormat itu adalah aku. Gadis yang sedang berbicara dengan Lambang Sari itu, wah, cantik sekali. Ya, tunggu saja. Aku akan mengirimkan mimpi yang membuainya saat kau benar-benar sudah terbuai, Endo. Aku akan datang menyergapmu. Aku adalah serigala dan kau hanya seekor kambing. Ya, tunggu saja. Sekarang, hanya tinggal kita berdua yang berada di sini. Tidak ada siapa-siapa lagi yang mendengar pembicaraan kita. Berbicaralah. Aku mengalami kejadian yang luar biasa. Dan ayah ibuku menganggap kejadian itu hanya mimpi. Padahal tidak, Mangesti. Kapan itu? Tadi malam. Tepat saat kentongan Doromulu dipukul bertalu. Peristiwa apa? Aku sedang tidur lelap. Aku terbangun oleh sebuah tangan yang menyentuh pundakku. Hantu maksudmu? Bukan. Seorang pemuda telah berada di sebelahku. Seorang pemuda telah berada di sebelahmu? Membangunkan tidurmu? Iya. Tolong, jangan tergesa mengambil kesimpulan seperti ayah dan ibuku yang tidak percaya pada kejadian itu. Seorang lelaki semalam membangunkanmu? Iya. Ia sudah berada di sebelahku. Ia berbaring di sampingku. Gila, aku terkejut sekali. Kau dinodai? Diperkosa? Tidak. Ia hanya memperkenalkan diri kepadaku. Ia sabar dan lembut sekali. Lalu ia pergi begitu saja. Wah, bagaimana? Jangan-jangan ayah dan ibumu yang benar. Aku memaklumi sekali jika kau meragukan apa yang aku ceritakan. Tetapi aku bersumpah, Yang Batara Agung menjadi saksi bahwa apa yang aku alami semalam itu bukan mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Gawat, ia masih muda dan tampan, meski rambutnya putih semua. Kau nampak terkejut? Mengapa, Mangesti? Pemuda, rambutnya putih semua. Iya.
Bagaimana? Kau harus menghindarinya. Kalau kau tidak ingin celaka, Lambangsari. Ternyata apa yang dicemaskan ayah benar. Jadi kau mempercayai ceritaku? Iya, aku percaya. Dan itu berarti sebuah keadaan yang sangat gawat bagimu. Orang berambut putih itu tentulah pemetik kembang. Mangesti merasa cemas. Sebaliknya Lambangsari justru menjadi terheran-heran. Persoalan yang baru saja diceritakan Lambangsari itu baginya jelas bukan persoalan yang sederhana. Kekhawatiran ayahnya rupanya nyata. Pemetik kembang? Iya, pemetik kembang. Pemetik kembang bagaimana maksudmu? Tukang memetik kembang yang ditanam di kebun-kebun, begitu? Bukan. Pemetik kembang itu hanya sebuah kiasan. Gadis-gadis seperti kita diibaratkan sebagai kembang. Dan orang itu gemar memetik, menodai. Hah? Persoalanmu benar-benar persoalan yang gawat, Lambangsari. Untung kau menceritakan hal itu kepadaku. Benarkah demikian? Kau harus datang ke rumahku. Biarlah ayahku nanti yang akan menjelaskan. Atau kalau tidak pada ayahku, kau boleh meminta keterangan kepada Paman Gumpang atau Paman Tawur Pawesan. Keduanya mengetahui betul apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang mereka ketahui? Paman Gumpang baru saja pulang dari Kasugihan. Paman Tawur Pawesan baru beberapa hari yang lewat pulang dari Kawunganten. Keduanya menceritakan kejadian di kedua tempat yang mereka kunjungi itu. Betapa ketenangan telah diguncang oleh munculnya orang tak dikenal yang gemar memetik kembang, menodai gadis-gadis. Jangan-jangan kau sudah dinodai? Tidak, belum. Jangan mengatakan belum. Kalau kau mengatakan belum, itu berarti kau berharap suatu saat pemetik kembang itu akan datang kepadamu dan benar-benar menodaimu. Jika itu terjadi kelak, kau akan mengatakan sudah. Jangan sampai hal itu terjadi. Kecemasan ayahku ternyata benar. Pemetik kembang itu singgah di desa Puring ini. Jangan-jangan bagaimana? Di antara para gadis di desa kita ini telah ada yang disantapnya. Wah, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Ceritakanlah lebih jelas apa yang dilakukan orang itu kepadamu. Atau apakah ia menyebut nama? Pamegat sih. Pamegat artinya cerai. Sih artinya asmara. Bisa diartikan mencerai-beraikan asmara. Nah, dari namanya saja sudah bisa ditebak apa maunya, bukan? Apa yang dilakukan kepadamu, Lambangsari? Menciummu? Ia mencium tanganku, kemudian mencium rambutku, mengusap pipiku. Nah, itu yang dilakukan di permulaan. Selanjutnya, yang diminta tentu lebih jauh dari itu. Lambangsari menjadi pucat pias mendengar penjelasan dari Haning Mangesti. Tangannya bahkan tiba-tiba menjadi gemetar. Sementara itu, Pamegatsih yang berada di balik rimpunya dedaunan mengikuti pembicaraan yang terjadi tanpa ada kalimat secuil pun yang tercecer. Pamegatsih menggeretakkan gigi. Itulah yang diceritakan ayah kepadaku, Lambangsari. Kau tidak percaya? Iya, aku percaya. Bahkan tadi ayahku dan Paman Pawesan pergi menghadap Ki Demang untuk melaporkan kecurigaan mereka. Jadi bagaimana? Aku sangat yakin nanti malam orang itu pasti akan datang mengunjungimu. Harus kau siapkan sebuah cara agar malapetaka mengerikan itu tidak terjadi dan menimpamu. Bagaimana caranya?
kau harus tidur dengan ayah dan ibumu. Dengan begitu, orang itu tidak mungkin mengganggumu. Atau menggunakan cara lain. Entah cara lain apa itu. Terserah kau sendiri. Tetapi ayah tidak percaya kepadaku. Aku akan melaporkan apa yang kau ceritakan ini kepada ayahku. Ayahku tahu persis dengan apa yang terjadi. Dan biarlah nanti ayahku yang akan berbicara dengan ayahmu. Sekarang, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ternyata apa yang akan aku lakukan di desa Puring ini sudah ada yang mengetahui. Gadis yang berbicara dengan lambang sari itu bernama Mangesti. Orang tua gadis itu sekarang sedang menghadap Ki Demang. Apa kau pikir ada yang bisa menghalangiku? Apakah kau pikir kau sendiri akan bisa selamat dari tanganku, Mangesti? Kau tunggu saja, gadis manis. Kau akan aku buat gila. Kau akan kubingungkan karena merindukan aku. Tunggu saja. Malam nanti sebuah mimpi yang paling indah akan menyusup masuk ke dalam tidurmu. Manakala besok kau bangun, maka kau akan kebingungan dan selalu memikirkan aku. Selamat pagi, Paman Toh Jali. Kau Mangesti dan Lambang Sari? Paman melamun nampaknya. Hingga tidak melihat kami datang. Sedang melamun apakah sepagi ini, Paman? Pepetan ada, Paman? Ada. Ia berada di dalam biliknya. Kebetulan kalian berdua datang. Aku sempat kebingungan melihat sikapnya hari ini. Aku tidak tahu apakah ia sakit atau bagaimana. Ya, pokoknya sikapnya benar-benar aneh dan tidak sebagaimana biasanya. Memangnya kenapa, Paman? Apa yang berada di dalam hati seorang gadis, orang tua ada kalanya tidak tahu. Matanya sembab, menunjukkan ia habis menangis. Ia tidak mau keluar dari dalam biliknya. Aku tanyai, ia tidak mau mengaku ada apa. Entah persoalan apa yang menyebabkan ia menangis, aku juga tidak tahu. Mungkin ia rindu pada adik-adiknya dan ibunya. Atau entahlah. Kalau merindukan ibu dan saudara-saudaranya, rasa-rasanya juga tidak. Karena setiap saat ia bisa mengunjunginya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu ia menengok mereka. Dari tadi aku bingung memikirkan, namun tak juga berhasil aku temukan. Kami akan menemuinya, Paman. Silakan temui dia. Cobalah kalian membantu mengorek keterangan apa yang dimauinya. Kalau ia menginginkan sesuatu, tak mungkin jika aku tidak bisa memenuhi keinginannya. Kalau misalnya ia ingin kawin, Paman? Aku tidak akan menghalangi. Sungguh. Aku bukan jenis seorang bapak yang mengatur jodohnya. Aku mungkin satu-satunya orang di desa ini yang mampu berpikir jauh ke depan. Menyerahkan jodoh kepada yang bersangkutan sendiri. Kalau memang itu yang diinginkan, katakan kepada Pepetan untuk tak perlu ragu mengatakan kepadaku. Suruh kekasihnya melamarnya, aku pasti merestui. Bagaimana kalau kekasihnya tidak seimbang? Tidak seimbang bagaimana? Melarat maksudmu? Ya, begitulah. Tidak apa-apa. Aku akan beri modal menantuku itu. Dan akan aku ajari bagaimana berdagang sapi. Menurut kalian, apakah itu persoalannya? Sebab biasanya kepada teman akrab, seseorang lebih terbuka. Pada ayahnya sendiri justru sangat tertutup. Kebetulan sekali, kami tidak mengetahui, Paman. Akan kami coba untuk membujuk Pepetan agar bersedia bercerita. Silakan. Ayo,
masuk saja ke biliknya. Ayo Lambang Sari. Lambang Sari dan Haning Mangesti masuk ke dalam bilik Pepetan. Kedua gadis itu merasa heran melihat Pepetan tidak bereaksi terhadap kedatangannya. Pepetan sedemikian larut dalam lamunan hingga seperti tidak tahu Mangesti dan Lambang Sari telah duduk sebelah menyebelahinya. Pepetan, ada apa denganmu? Kenapa? Pepetan, ini kami berdua datang. Kau kenapa? Ayahmu kebingungan dengan sikapmu. Lihat aku. Kau kenapa? Aku tidak apa-apa. Betul, tidak ada apa-apa. Iya. Tetapi matamu sembab. Kelihatan sekali kalau kau habis menangis. Berceritalah kepada kami. Bukankah selama ini kita selalu menceritakan persoalan kita masing-masing? Kita selalu menyanggap beban bersama-sama. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Benar tidak ada apa-apa. Iya. Jangan bohongi kami. Kalau tidak ada apa-apa, pasti sikapmu tidak akan berubah seperti ini. Tolong. Kau bermaksud minta tolong apa? Tolong tinggalkan aku. Aku ingin sendirian. Itu bukan kebiasaanmu, Pepetan. Apakah kau sakit, Pepetan? Tidak, aku tidak sakit. Kau betul-betul tidak mau membagikan bebanmu kepada kami berdua. Aku tidak sedang menyanggah beban apa-apa. Tolong, pulanglah. Biarkan aku sendiri. Sikap Pepetan membuat Lambang Sari maupun Haning Mangesti menjadi bingung. Kedua sahabat Pepetan itu hanya bisa saling pandang dan sibuk menduga. Mangesti menebarkan pandangan mata. Tiba-tiba tatapan mata gadis itu tertuju pada sesuatu. Nampak sederhana, tetapi bagaikan menyimpan makna. Kembang bukan? Iya. Kembang apa ini? Kembang melati. Aku sering datang ke sini, bahkan menginap di sini. Akan tetapi aku tidak pernah melihat kau menaburi tempat tidurmu dengan kembang melati. Dan ini, mengapa kembang ini seperti ini? Layu. Iya, mengapa? Aku telah meremasnya. Kembang itu layu. Pepetan, apakah sesuatu telah menimpamu? Kau tidak mau menceritakan kepada kami berdua, sahabatmu ini? Tidak, aku tidak apa-apa. Yakin? Ya, aku yakin. Kalau benar tidak terjadi apa-apa, bagaimana kalau kau ikut kami? Kita rujakan di rumah Mangesti. Bagaimana? Aku tidak ingin kemanapun. Aku ingin sendiri. Baiklah. Ayo kita pulang, Lambang Sari. Pulang? Iya. Bukankah kau masih ada pekerjaan? Dan aku juga masih banyak pekerjaan. Kami minta pamit, Pepetan. Aku juga minta pamit. Maaf, Paman. Pepetan tidak mau bercerita apapun kepada kami. Walah. Lalu? Kami berdua akan pulang dulu. Nanti kami akan kembali lagi kemari. Kami masih harus menyelesaikan pekerjaan di rumah. Kalau sudah rampung, kami akan kembali. Aku mohon diri dulu, Paman. Oh, iya.
ya. Sikapmu aneh, Mangesti. Apanya yang aneh menurutmu? Mengapa kau tiba-tiba mengajak pulang? Bukankah keadaan Pepetan seperti itu? Mestinya kita terus mengorek keterangan. Kita kan tidak sedang tergesa-gesa. Aku sudah menemukan jawabannya. Bagaimana itu? Aku berharap hal itu tidak terjadi. Akan tetapi nampaknya kecemasanku. Cemas bagaimana? Pepetan telah menjadi korban dari lelaki yang semalam mengunjungimu, Lambang Sari. Begitu? Iya. Iya kalau iya. Bagaimana kau mengambil kesimpulan? Kau mestinya bisa membaca perlambang. Perlambang apa? Aku tidak melihat perlambang yang kau maksud. Pepetan menaburkan kembang melati di tempat tidurnya. Sari mengangguk-angguk dan mencoba mengenang keadaan bilik pribadi anak gadis Kitoh Jali yang baru saja dikunjunginya itu. Namun demikian Lambang Sari belum bisa menangkap kemana sebenarnya arah pembicaraan Haning Mangesti.